Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada materi ini kita akan masuk ke matematika bisnis part 2, yaitu tentang teori matematika bisnis yang digunakan dalam analisa ekonomi. Ini teman-teman masih ingat ketika di semester 1 yang lalu kita sudah belajar bersama tentang pengantar ekonomi, kita mempelajari permintaan, kemudian hukum penawaran, kemudian keseimbangan antara supply demand, harga, dan lain sebagainya. Dalam teori-teori tersebut sangat banyak sekali atau bahkan pasti ditemukan yang namanya tidak hanya narasi saja, tapi juga banyak kurva di sana. Contohnya kurva permintaan, kurva penawaran. Nah, pada part yang kedua ini kita akan membahas tentang fungsi. Mulai dari pengenalan awal, untuk saat ini kita akan membahas pengenalan awal atau pengantar tentang fungsi. Baik, jadi nanti akan dibagi menjadi 5 submateri terkait pengantar fungsi. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita mulai dengan contoh kasus. Kita mulai dengan contoh kasus yang saat ini sangat mungkin kita sering melihat, yaitu banyak sekali analisa tentang impact dari COVID-19 terhadap permintaan atau penawaran atau bahkan terhadap pasar pada barang dan jasa. Contohnya di sini kita punya satu kurva supply and demand, ada keseimbangan pasar di sini. Kita bisa lihat ada satu barang, contohnya di mana harga, di sini harga, kemudian di sini kuantitas. Jadi harga keseimbangan pasarnya yaitu ketika harganya 2, maka kuantitinya adalah 7. Di sini adalah garis supply-nya, kemudian ini adalah garis demand-nya. Nah, kemudian ketika terjadi kenaikan permintaan yang mungkin masih normal, mungkin disebabkan oleh contohnya kemarin ketika di awal ketika COVID ini muncul di Indonesia, banyak sekali terjadi sedikit kepanikan. Jadi orang-orang membeli barang ataupun jasa itu lebih banyak daripada sebelumnya karena takut mungkin barang-barangnya akan overstock, barang-barangnya akan kekurangan stok atau bahkan sampai langka. Sehingga yang terjadi seperti ini. Nah, terjadi yang namanya kenaikan demand, contohnya. Nah, di sini. Jadi demand-nya dari 7 itu meningkat menjadi 10 karena masyarakat prepare untuk menyetok lebih banyak daripada biasanya. Jadi dari 7 naik menjadi 10. Impact-nya adalah ketika supply-nya tetap di sini, maka yang terjadi adalah kenaikan harga dari 2 menjadi 2,5. Nah, bahkan lebih parahnya lagi misalnya ketika tidak hanya kepanikan sesaat, tapi terjadi kepanikan besar-besaran sehingga berdampak terhadap kelangkaan barang dan barang-barang khususnya bahan pokok di pasaran, sehingga bahkan mungkin yang terjadi seperti ini, dari awalnya cuma jadi 10 itu bisa meningkat menjadi sangat tidak terhingga permintaannya. Semua orang pengen nyetok, misalkan case-nya di sini adalah beras, maka semua orang akan pengen nyetok beras yang banyak di sini, sehingga yang terjadi demand yang meningkat tajam, kemudian impact-nya adalah terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Nah, dari ini adalah contoh kasus sederhana. Di sini dengan garis-garis ini kita bisa memetakan bagaimana pergerakan pasar, bagaimana pergerakan harga, bagaimana hubungan antara harga dengan kuantitas barang itu terbentuk. Gimana sih harga itu kok bisa naik, atau gimana sih harga itu kok naiknya sangat signifikan sekali. Nah, di sini kita bisa gunakan teori-teori fungsi untuk memperdalam analisa kita dalam melakukan analisis ekonomi. Di sini juga kita lihat antara garis
kuning dan garis merah itu kok kemiringannya berbeda. Kalau garis kuning dengan garis biru kemiringannya masih sama, sedangkan di garis merah itu kemiringannya relatif lebih ekstrim kemiringannya. Nah, di sini juga dari garis ini juga menunjukkan bahwasanya terjadi pola yang berbeda. Di sini demand-nya sudah cukup meningkat dengan sangat tajam. Oke, selain terkait kemiringannya tadi, juga kita juga bisa lihat di sini perbandingan antara kurva supply dan kurva demand. Teman-teman masih ingat, di sini kurva supply hubungannya dengan price itu hubungannya positif, sehingga garisnya kita bisa lihat di sini garisnya adalah positif. Ketika harga naik maka supply juga akan naik. Tapi dengan kurva demand kita bisa lihat di sini hubungannya antara quantity yang quantity yang diminta dengan price itu hubungannya negatif. Jadi ketika terjadi penurunan harga maka demand-nya akan meningkat, ketika terjadi kenaikan harga maka demand-nya akan turun. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya banyak hal yang bisa kita pelajari dengan membahas lebih lanjut terkait teori fungsi. Nah, ini contoh yang lain. Contoh yang lain kita punya satu kurva di sini yang menggambarkan hubungan antara variabel x dengan variabel y. Di sini terlihat bahwasanya pergerakannya selalu konstan yang terjadi, yaitu ketika contohnya di sini ya, ketika x-nya itu 0 maka y-nya itu adalah 14 di sini. Ketika x-nya bergerak dari 0 menjadi 1, bergerak sekali, maka yang terjadi adalah y-nya berada di 12, jadi berkurang sebesar 3. Begitu juga ketika dari 1 ke 2 bergerak sekali lagi, maka yang terjadi adalah y-nya juga turun dari tadi 12, mungkin ini menjadi 8 di sini. Kita bisa lihat menjadi 8. Dan begitu terusnya konstan. Setiap terjadi pergerakan sekali di X, maka di sini terjadi penurunan sebesar 3 kali. Sebesar 3 poin. Nah, tapi permasalahannya apakah perilaku atau fenomena ekonomi itu selalu terjadi konstan? Ternyata kenyataannya tidak. Pada fase-fase tertentu, contohnya kenaikan atau penurunan harga itu berpengaruh terhadap demand atau mungkin supply itu cenderung konstan. Tapi ketika harganya sudah terlanjur mahal atau harganya terlanjur murah, kenaikan atau penurunan demand maupun supply-nya itu tidak lagi konstan seperti pada fase yang normal tadi. Bisa jadi semakin kecil penurunan atau peningkatannya, atau bahkan di saat yang lain bisa jadi semakin sangat tinggi sekali penurunan dan juga kenaikannya. Sehingga pada kenyataannya kita bisa lihat hubungan antar variabel itu sebenarnya tidak selalu konstan seperti yang digambarkan di sini, tapi juga ada pada fase tertentu kita bisa lihat pada fase tertentu dia bersifat konstan. Di sini ini konstan. Kalau dalam fungsi linearnya kita bisa lihat pada area ini cenderung konstan hubungan antara x dan y-nya, tapi ketika masuk semakin ke bawah semakin turun y-nya. Di sini kita bisa lihat ternyata kemiringannya berubah, melandai, bahkan pada fase ini dia bertolak belakang. Nah, itu yang menggambarkan kenyataannya. Sebenarnya dalam perekonomian yang terjadi adalah hubungan antara variabel ekonomi itu tidak selalu konstan, akan ada titik jenuh yang terjadi. Nah, Nah, dua hal ini menunjukkan bahwasanya dalam fungsi itu yang nanti akan kita pelajari dalam teori dasarnya,
fungsi itu terbagi menjadi secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu fungsi yang linear, itu garisnya itu lurus atau konstan hubungannya, dan juga fungsi non linear. Nah, kita coba pelajari lebih lanjut dalam fungsi linear. Tadi teman-teman bisa lihat dalam supply dan demand, supply itu hubungannya positif, kemudian demand itu hubungannya negatif. Nah, itu juga dalam teori dasar fungsi juga terjadi seperti itu. Kemiringan garis itu bisa positif, bisa juga negatif, atau bahkan pada satu mungkin agak jarang terjadi pada satu titik tertentu kemiringannya 0, atau bahkan kemiringannya tidak tentu. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi dari fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Di sini kita gunakan pendekatan fungsi linear terlebih dahulu yang relatif sangat sederhana. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan. Nah, katanya di sini adalah ketergantungan atau hubungan fungsional. Nah, makanya namanya fungsi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, ada 2 poin di sini, ketergantungan, kemudian antar satu variabel dengan variabel yang lain. Artinya apa? Jadi dalam fungsi ini menggambarkan bahwasanya ada satu variabel, ada misalkan 2 variabel. Variabel yang pertama itu apa yang akan terjadi dengan variabel yang pertama itu tergantung dengan variabel yang kedua. Tapi pada sisi yang lain, variabel yang kedua ini mungkin dia tidak tergantung dengan variabel yang pertama. Sehingga definisinya kalau kita buat sederhana, fungsi terdiri dari seperti ini kalau rumusan bersamanya. Yang pertama adalah yang perlu kita pahami, ada yang namanya Y. Y di sini menyimbolkan yaitu variabel dependent variable atau variabel yang sifatnya tergantung. Ingat ya, di sini ada kata kunci ketergantungan. Ada variabel yang dia tergantung, berarti dia tergantung dengan variabel yang lain. Kemudian ada yang kedua yaitu X. Y jodohnya adalah X. X itu adalah independent variable atau variabel yang berdiri sendiri atau variabel yang merdeka. Merdeka itu artinya apa? Dia tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain, tapi justru dia mempengaruhi variabel yang lain. Sehingga kita bisa lihat di sini, kalau dalam bahasa sederhananya, Y itu berapa sih? Y itu ya hasil apa yang terjadi dengan A plus B dikali dengan X. Peran X di sini sangat dominan dalam menentukan nilai Y, sehingga ada variabel dependent, kemudian ada variabel independent. Kemudian yang berikutnya, simbol yang berikutnya adalah A. A itu menggambarkan konstanta. Kemudian yang berikutnya adalah B. B menggambarkan koefisien variabel X. Nah, kita bisa lihat di sini A. Kalau kita hitung konstanta itu adalah nilai Y yang tidak dipengaruhi oleh X. Sedangkan B adalah menggambarkan berapa sih seberapa besar impact dari X ini terhadap nilai Y. Sederhananya seperti itu. Terlebih lanjut kita bisa narasikan di sini. Jadi variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi setiap terjadi pergerakan satu variabel, maka variabel yang lain juga akan bergerak. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika variabel X ini bergerak 1, variabel Y-nya bergerak berapa? Bisa jadi bergerak 1, bisa jadi kurang dari 1, bisa jadi lebih dari 1. Itu sangat tergantung dari apa yang ada dalam persamaan ini. Nah, tadi yang sempat disinggung ya, variabel bebas atau variabel independen atau X di sini, yaitu variabel yang menerangkan atau mempengaruhi variabel lainnya. Dia selain merdeka, variabel ini juga mempengaruhi nilai dari variabel dependennya. Kemudian yang berikutnya variabel terikat atau variabel dependen atau Y, yaitu variabel yang diterangkan atau dipengaruhi oleh
atau tergantung